Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam Renungan 79. Hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema renungan hari ini, yaitu kemalasan mendatangkan kemalangan. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-33 dan 34. Kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat 33 dan 34. Demikian firman Tuhan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat bagian yang pertama ini menggambarkan bagaimana kehidupan seseorang pemalas ya Bapak Ibu Saudara, yang suka menunda-nunda untuk melakukan pekerjaannya. Dan yang dia pilih adalah bersantai-santai atau tidur. Kita perhatikan di ayat yang ke-33 ini, gambaran bagaimana kehidupan seorang pemalas ya. Hidupnya itu sedikit-dikit tidur, mengantuk, melipat tangan ya, bersantai-santai. Pemalas itu suka menunda-nunda dalam melakukan pekerjaannya. Yang dia pilih, dia lebih memilih untuk bersantai, memilih untuk tidur daripada melakukan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa malas dengan pemalas itu adalah dua hal yang berbeda. Malas itu merupakan suatu sikap enggan untuk melakukan suatu hal pada situasi tertentu. Tetapi pemalas itu adalah sifat ya, sifat enggan melakukan segala sesuatu dan pada segala situasi. Jadi malas itu adalah sikap enggan melakukan suatu hal pada situasi kondisi tertentu, tetapi kalau pemalas itu adalah sifat dalam diri seseorang, sifat enggan melakukan segala sesuatu ya, pada segala situasi kondisi juga. Pemalas digambarkan seperti engsel pintu. Di Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-14. Amsal 26 ayat yang ke-14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Engsel pintu itu tidak berpindah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bagaimana Amsal menggambarkan kehidupan seorang pemalas. Diibaratkan, digambarkan seperti engsel pintu. Ya, engsel pintu itu tidak berpindah. Demikianlah kehidupan pemalas, tidak akan berpindah tempat untuk melakukan pekerjaannya. Hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Engsel pintu digambarkan untuk seorang pemalas. Tidak berpindah tempat, dia di tempat yang sama. Di tempat tidur. Tidak berpindah, hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Akibat orang yang suka menunda-nunda, akibat orang yang enggan melakukan segala sesuatu pada segala situasi ya, seorang pemalas ini, pekerjaannya akan menumpuk. Yang kedua, dia sendiri nanti akan kewalahan dalam mengerjakannya. Kemudian seorang pemalas jika dia terus menunda-nunda pekerjaannya, lebih memilih untuk tidur, lebih memilih untuk bersantai-santai, pada akhirnya sangat bisa pekerjaannya itu tidak akan dilakukan. Pekerjaannya itu akan terbengkalai, sama sekali tidak dilakukan karena pemalas itu menunda-nunda pekerjaannya. Lebih memilih untuk tidur, lebih memilih untuk bersantai-santai. Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan ya, dalam Amsal pasal yang ke-24 ini, ayat-ayat
sebelum dari ayat pokok kita, renungan kita hari ini di ayat yang ke-31, dikatakan bahwa ladang seorang pemalas itu tidak diurus lagi, ya. Sudah ditumbuhi semak duri dan pagarnya itu sudah roboh. Karena apa? Karena si pemalas menunda-nunda untuk mengerjakannya dan lebih memilih untuk diam dan bersantai-santai. Di ayat yang ke-31 menggambarkan bagaimana situasi, ya, keadaan ladang dari seorang pemalas. Sudah tidak lagi diurus, banyak semak duri, pagarnya pun sudah roboh, dibiarkan. Karena apa? Si pemalas tidak mau bekerja, dia suka menunda-nunda dan lebih memilih untuk diam, lebih memilih untuk tidur, lebih memilih untuk bersantai-santai, tidak segera melakukan pekerjaannya. Apa yang didapat dari seorang pemalas? Apakah kekayaan? Ya, tentu tidak. Di ayat yang 34, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Yang didapat oleh pemalas itu bukan kekayaan, tetapi kemiskinan. Datanglah kemiskinan. Yang didapat oleh pemalas hanya kemiskinan. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, saya akan membacakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Amsal 10 ayat yang ke-4 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Orang malas akan jatuh miskin, orang yang rajin akan menjadi kaya. Sangat jelas Alkitab mengatakan bahwa orang yang malas, pemalas itu akan jatuh miskin. Tetapi orang yang rajin akan menjadi kaya. Orang yang tidak mau bekerja, orang yang suka menunda-nunda pekerjaannya, tidak langsung mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya, akan jatuh miskin. Tetapi mereka yang mau bekerja, yang rajin bekerja, firman Tuhan katakan dia akan menjadi kaya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus, dia pernah menulis tentang ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Paulus katakan seperti itu dalam suratnya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya. Rasul Paulus menulis, memperingatkan ya untuk jemaat yang ada di Tesalonika. Siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya. Berarti Rasul Paulus ini pun mengharapkan supaya orang-orang yang ada di Tesalonika ataupun setiap kehidupan kita yang membaca suratnya, itu kita bekerja, tidak menjadi pemalas, tetapi mau bekerja. Sungguh malang kehidupan orang pemalas, yang didapat hanya kemiskinan. Hidupnya malang, kemalasan mendatangkan kemalangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang bekerja, bagi saudara juga yang ada di studi, masih dalam pelajar, sebagai seorang pelajar, apa yang menjadi tugasmu, apa yang menjadi pekerjaanmu, mari lakukan itu dengan segera. Jangan menunda-nunda, jangan jadi pemalas agar kemalangan tidak datang menyerbu setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan menasihatkan kita, memperingatkan kepada kita supaya kita tidak jadi pemalas ya. Kita mau bekerja, rajin bekerja, bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, pekerjaan kita. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya untuk setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini memberkati setiap kehidupan kita, menguatkan setiap kehidupan kita yang mendengarnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Kiranya setiap kesaksian yang Bapak Ibu Saudara bagikan itu boleh menjadi berkat bagi kita semua.
Puji nama Tuhan, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami dinasehati, kami diingatkan, kami diperingatkan oleh firman Tuhan supaya kami tidak menjadi orang-orang pemalas, tetapi kami menjadi orang yang rajin bekerja, bertanggung jawab atas apa yang Kau sudah anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Roh Kudus menuntun, memimpin kami untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, hidup seturut dengan apa yang menjadi mau Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kiranya kami, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Nya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.